MS3 FM 104,2 MS3 FM. Selamat siang Akademia. Bagaimana kabar Anda hari ini ya? Anda siang hari ini 28 Oktober 2024 ada yang spesial ya, seperti yang tadi sudah disampaikan beberapa hari lalu juga sudah disampaikan, dan Akademia pasti kalau dengerin MS sudah tahu kalau siang hari ini kita kedatangan tamu dari KPU Jakarta Utara. Tidak lain tidak bukan Ketua KPU Jakarta Utara sendiri yang menyempatkan datang ke sini, Pak Abdul Bahdir Maloko. Selamat siang Pak Abdul Bahdir. Selamat siang. Ya? Gimana kabarnya Pak Bahdir? Alhamdulillah sehat ya. Saya dari talk show kita beberapa hari lalu tuh terkesan sekali karena kehadiran Pak Bahdir di sini ya. Akademia jadi membuka mata akademia terutama Gen Z ya, yang mana pemilih pemula itu banyak berasal dari Gen Z. Artinya banyak ternyata yang antusias dengan adanya pilkada untuk daerah khusus Jakarta ini Akademia ya. Nah Anda pun nanti bisa bertanya-tanya langsung bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara Pak Abdul Bahdir Maloko Akademia, atau Pak Bahdir aja kita sahabat sapanya ya. Anda bisa melakukan interaktif via WhatsApp di 0855 800 1042 atau melalui kita live on Instagram, jangan lupa Akademia @radio MS3FM ya. Pak Bahdir, kalau sekarang tahapan apa yang sedang dilalui atau dilakukan oleh KPU Jakarta Utara? Ya, KPU Jakarta Utara khususnya dan umumnya seluruh penyelenggara pilkada ini menjelang 29 hari ke depan menuju hari pemungutan suara di 27 November. Yeah. Tahapan yang sedang kita lakukan pada hari ini adalah selain kampanye yang dilakukan oleh 3 paslon, baik itu kampanye terbuka maupun tertutup, bahkan debat. Jadi baru kemarin itu melakukan debat kedua yang disiarkan langsung oleh beberapa televisi nasional. Kemudian tahapan yang lainnya adalah kami sedang melakukan sosialisasi, ini terus kita lakukan. Dan tahapan yang setelah kita menetapkan daftar pemilih tetap, kita membuka kesempatan kepada masyarakat Jakarta Utara khususnya dan umumnya DKI Jakarta itu melakukan pindah memilih atau kita sebut dengan proses daftar pemilih tambahan. Jadi kita buka pindah memilih ini, dia punya waktu hari ini kebetulan tanggal 28 Oktober itu adalah hari H-30. Jadi H-30 itu penutupan pindah memilih gitu. Jadi setelah daftar pemilih tetap ya kita tetapkan, maka nanti kita kenal di TPS kita itu ada 3 jenis pemilih. 3 jenis pemilih itu ada pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, dan ada pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tambahan atau yang kita sebut dengan pindah memilih tadi, tertampung di dalam daftar pemilih tambahan. Dan yang ketiga adalah daftar pemilih khusus. Jadi daftar pemilih tetap itu sebagaimana orang yang sudah terdaftar sesuai dengan syarat ketentuannya, umur 17 tahun dan berKTP DKI Jakarta atau khususnya KTP Jakarta Utara. Nah itu mereka jenis yang pertama. Yang kedua adalah daftar pemilih tetap, mereka yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap tetapi pada hari tertentu, pada hari H 27 November itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya ya karena alasan dan kondisi tertentu tadi. Jadi bisa pindah memilih. Kemudian yang ketiga adalah daftar pemilih khusus, orang yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan tetapi dia punya KTP yang belum sempat terdaftar di dalam daftar pemilih, maka boleh dia datang menunjukkan KTP-nya pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Oke, begitu ya Akademia kurang lebihnya ya. Nah, mulai saat ini Akademia, kalau Akademia itu mempunyai pertanyaan apalagi soal pindah memilih ini kan biasanya paling banyak ya Akademia ya, daripada numpuk nanti di H-7 ya Pak Bahdir ya. Silakan sekarang diurus Akademia, karena pindah memilih itu prosesnya berapa lama sih Pak biasanya? Takutnya kan orang takutnya ribet segala macam gitu Pak. Jadi pindah memilih itu dikasih kesempatan ada H-30 ditutup hari ini tanggal 28 nanti pukul 16. Kemudian termin yang kedua adalah
H-7. H-30 itu dengan keadaan tertentu atau kondisi tertentu dengan alasan tertentu, antara lain adalah atau menjadi syarat pindah memilihnya. Pertama, dia bertugas di tempat lain, menjalankan rawat inap atau pendamping yang merawat pasiennya di rumah sakit. Kemudian orang yang tertimpa bencana, lalu orang yang menjadi tahanan rutan maupun lapas atau menjadi terpidana. Kemudian penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, kemudian menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan, kemudian pindah domisili. Jadi ada 9 kriteria ini yang kategorinya mereka dengan alasan tertentu atau kondisi tertentu bisa pindah memilih, mengurusnya H-30, berarti berakhir hari ini. Nah, adapun yang dibuka sampai dengan H-7 nanti di tanggal 20 November itu hanya beralasan 4 kriteria. Pertama adalah bertugas di tempat lain, kedua menjalani rawat inap atau sakit, kemudian tertimpa bencana, lalu menjadi tahanan rutan atau lapas. Jadi kondisi-kondisi yang disebutkan pindah memilih tadi itu. Hari ini terakhir akademia 28 Oktober. Jadi untuk akademia yang di hari pencoblosan itu bertugas di tempat lain atau kerja gitu ya, terus lagi ya nauzubillah ya, jangan sampailah sakit ya, penyandang disabilitas, boleh akademia mengurus pindah memilih hari ini gitu ya Pak. Ini ya ada mungkin ya ada akademia yang baru tahu hari ini. Kalau misalnya hari ini baru tahu hari ini terakhir, bisa nggak diurus nanti pulang kerja atau gimana gitu? Bisa ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa pindah memilih ini tidak harus dia mengurus di tempat di mana dia terdaftar, tetapi boleh dia mengurus di tempat dia bertujuan. Jadi umpama domisilinya di Jakarta Barat, tapi KTP-nya Jakarta Utara. Nah, nggak usah ngurusinnya di Jakarta Utara, cukup langsung aja ke Jakarta Baratnya. Nah, Jakarta Baratnya di mana? Umpama di kelurahannya Grogol. Nah, dia datang aja ke Grogol langsung gitu. Kalau dia domisili atau kerjanya di daerah Grogol, langsung aja ke PPS Grogol gitu. Sebaliknya, yang bekerja di Jakarta Utara tapi tinggalnya di Jakarta Selatan gitu, boleh ngurusinnya di Jakarta Utara. Jadi tidak harus dia ngurus di Jakarta Selatannya. Ya. Ke kelurahan ya berarti Pak ya? Ke kelurahan. Jadi stay-nya teman-teman PPS itu kan ada di kelurahan. Cuman syaratnya dengan mudah, dengan ketentuan tadi 9 syarat tadi itu cukup membawa surat keterangan atau surat tugas sebagai tanda keterangan bahwa dia tidak bisa memilih di tempat asalnya karena ada kondisi tertentu tadi itu. Kalau dia sakit, maka ada bukti bahwa ada surat sakitnya dari rumah sakit atau surat rawat inapnya. Nah, itu pun bukan hanya pasiennya tapi pendampingnya juga boleh. Kalau pindah domisili berarti kan KTP yang terbaru yang ditunjukkan. Tapi kalau dia kerja di luar domisili, maka surat tugas yang dikeluarkan oleh instansinya. Biasanya yang banyak itu adalah ART nih, pembantu rumah tangga. Nah, itu cukup surat keterangan dari majikannya. Nah, kalau dia personal ya. Ada kan pembantu yang di bawah naungan outsourcing, jadi boleh dikeluarkan oleh yayasannya atau outsourcingnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya mudah akademia untuk mengurus itu semuanya. Jadi nanti sampai jam berapa? Jam 12 malam lagi Pak? Kalau hari ini kita rencananya jam 4 sore ya. Oke, jadi akademia nih kayak disempetin aja jam istirahat nanti datang ke kelurahan terdekat di kantornya atau tempat tinggalnya sekarang gitu akademia, untuk akademia memilih. Nah, syaratnya selain membawa surat keterangan tadi, KTP asli atau fotokopi Pak? KTP asli gitu ya. Atau KTP sama surat keterangan tadi. Oh, itu nantinya cuma ditunjukkan kan, nggak yang ditahan gitu Pak? Ditahannya surat keterangan sama fotokopi KTP-nya. Oh, gitu. Jadi berapa lembar Pak untuk fotokopi KTP? Satu aja. Oke, baik. Ini sudah ada yang bertanya melalui 0855 800 1042. Ini tadi namanya, nggak dikasih nama, tapi ini
namanya Pak Bastad aja ini. Ini lagi kayaknya lagi di jalan ini sambil dengerin. Tadi syaratnya sudah disampaikan dan ini biasanya berapa lama sih proses untuk misalnya nih Pak, saya ngasih syarat-syarat tersebut ke kelurahan tempat saya tinggal gitu. Dan nanti langsung otomatis atau harus nunggu verifikasi dan lain sebagainya gitu sih Pak? Langsung dapat hari itu juga. Gitu ya Pak ya. Dan nanti saat pencoblosan? Saat pencoblosan nanti dia dapat surat pindah memilihnya. Oke. Kan, gitu. Dari KPU-nya atau dari PPS-nya, di mana dia tempat mengurusnya. Jadi sudah ketahuan di TPS berapa yang akan dia coblos. Oke. Sudah dijelaskan di situ. Betul. Pak Basat nih, jangan sampai golput ya Pak ya. Tapi syarat utamanya dia harus terdaftar dulu di daftar pemilih tetap. Nah, cara ngeceknya di DPT online. Cek DPT online itu bisa cukup membuka aplikasi cek DPT online, kemudian mengetik input data NIK-nya, lalu nanti keluar terdaftar atau belum terdaftar. Dan itu nanti tertuju dengan dijelaskan situ ada nama sesuai dengan KTP-nya, nomor NIK-nya, lalu nomor TPS-nya. Jadi dasar itu yang nanti teman-teman mengecek atau cukup memberikan screenshotnya, tunjukkan ke PPS kita. Ya, itu dia akademia ya. Ada Bu Naneng di PIK, kalau sudah melakukan proses pindah DPT, apakah nanti bisa langsung tercatat di TPS yang bersangkutan? Ya, yang tadi barusan saya jelaskan tadi. Jadi sudah ketahuan kalau sudah pindah, maka dia akan coblos di mana, nanti diarahkan oleh PPS-nya sesuai dengan alamat dia. Jadi umpama dia pindahnya ke Kelurahan Tanjung Priuk. Nah, TPS-nya nanti diletakkan TPS-nya itu sesuai dengan alamat dia. Kelurahan Tanjung Priuk RW berapa? Kalau di situ RW 3, RT 4, maka nanti dicari TPS yang berada di RW 4 itu. Nah, jadi KPU memberikan kesempatan kemudahan kepada seluruh pemilih untuk mengakses tempat suaranya. Nah, gitu ya Bu Naneng di PIK. Terima kasih buat WhatsApp-nya. Ada, wah ini jauh ya, dari Jakarta Utara, tapi tidak apa-apa, kita tetap jawab. Pak Danu di Pamulang ya. Apa saja yang harus dipenuhi ketika pemindahan pemilih di wilayah Jakarta Utara? Di antaranya sebenarnya kita boleh ulang lagi nggak sih Pak? Mungkin ada yang baru aja mendengarkan. Boleh. Silahkan Pak Bahdir. Jadi syarat pindah memilih itu pertama dia terdaftar dulu di dalam DPT. Apa buktinya? Buktinya cukup mengecek di DPT online, cek DPT online. Nah, itu nanti menginput nomor NIK-nya, nanti keluar dari hasil itu kemudian ditunjukkan atau nanti teman-teman PPS yang menunjukkan. Tapi dia pindah memilih itu karena hal tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu menjadi alasan dia pindah memilih itu ada 9 poin. Ada dia bertugas di tempat lain pada hari H, menjalankan rawat inap, itu bukan hanya pasiennya saja tapi pendampingnya juga. Kemudian tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas, kemudian penyandang disabilitas yang sedang rawat di panti sosial, kemudian menjalani rehabilitasi narkoba, lalu bekerja di luar domisili, menempuh pendidikan lanjutan, kemudian pindah domisili. Jadi ini hanya khusus orang yang berKTP DKI. Jadi kalau KTP-nya tadi Pamulang Jawa Tengah, gitu. Pamulang itu kan Tangerang. Banten ya Pak ya. Nggak bisa pindah memilihnya ke Jakarta gitu. Jadi tetap dia nanti ngurusnya di Tangerang Selatan. Jadi gitu. yang pokoknya sesama satu provinsi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Akademia sebenarnya ini kita emang tema besar kita adalah soal pindah memilih. Tapi buat akademia mau nanya hal lain seputar pilkada untuk daerah khusus Jakarta ini, Anda bisa juga ya akademia, karena KPU Jakarta Utara juga bakal terbuka. Memang sih namanya pindah memilih itu kan paling banyak yang menjadi masih menjadi tantangan lah buat kita semuanya gitu ya. Tetaplah bersama kami akademia, perbincangan bersama dengan Ketua KPU Jakarta Utara Pak Abdul Bahdir Maloko. 104,2 MS FM bersama saya Dia Senja Akademia. Kita masih perbincangan bersama dengan KPU Jakarta Utara. Boleh disebutkan Pak, ini kita punya 3 kandidat calon gubernur DKJ ya sekarang ya Pak ya. Siapa aja Pak? Boleh disampaikan ke akademia kali aja. Orang taunya kan gini kan, kalau di ada yang iklannya atau balihonya masih mendominasi, taunya kayaknya calonnya itu aja Pak. Gitu takutnya gitu. Boleh disampaikan ke akademia Pak. Kita punya 3
ternyata akademia ya, calon gubernur dan wakil gubernur. Calon gubernur kita ada 3. Nomor 1-nya adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Itu paslon nomor 1. Nomor 2 itu Pak Dharma dan Kun Mardana wakilnya. Kemudian nomor 3 Pak Pramono Anung dan wakilnya Pak Rano Karno atau Sidul. Jadi 3 kandidat ini yang dukungannya berbeda-beda tentunya. 2 pasang yang didukung oleh partai politik, usungan partai politik atau gabungan partai politik, 1 pasang yang berasal dari independen, yaitu Pak Dharma Kun ini pasangan independen. Ini berarti berwarna ya, bisa dibilang gitu ya Pak ya. Kalau dilihat ya Pak ya. Kombinasinya ya. Jadi ada 3. Kalau 2 tuh kayaknya kita masih bisa. Oh ini kayaknya condong ke sini. Kalau 3 itu berarti kita punya pilihan yang banyak. Artinya kita PR-nya juga banyak untuk melihat track record masing-masing ya. Agenda selanjutnya untuk KPU Jakarta Utara apa saja Pak? Jadi sekarang ini selain dari kampanye, kemudian menerima pendaftaran pemilih, kita sedang melakukan penyiapan secara teknis satu logistik pemilunya. Kalau logistik pemilu ini sedang kita siapkan dan sudah ada beberapa logistik yang seperti kotak suara, bilik suara, ini sudah kita siapkan di masing-masing gudang kecamatan, gudang KPU yang ada di kecamatan. Jadi sementara ini kita sudah sampai di persiapan surat suaranya yang ada di gudang KPU. Kemudian nanti kita kembali mendistribusikan ke gudang-gudang KPU yang ada di masing-masing kecamatan untuk segera di packing, di loading ke kotak suara. Untuk sebelum H-1 itu sudah kita distribusikan ke TPS masing-masing. Jadi memang lagi padat-padat nih. Kemudian yang sedang kita persiapkan adalah tanggal 7 November ini akan kita lantik petugas KPPS kita yang nanti menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sejumlah masing-masing TPS itu 7 orang, kemudian petugas keamanan dan ketertiban itu 2 orang di masing-masing TPS, berarti ada 9 orang yang akan kita lantik nanti di tanggal 7 November dan setelah itu baru kita melakukan pendalaman, bimbingan teknis terkait dengan pemungutan suaranya, lalu penghitungan suara. Nah, gitu. Ya. Jadi akademinya udah kemarin sudah dinyatakan lulus ya Pak ya menjadi petugas KPPS. Nih siap-siap buat dilantik ya. Nah biasanya nih apa sih itu ini kan walaupun udah ditutup ya, orang masih penasaran tugas-tugas dari petugas KPPS itu apa saja, dan misalnya apakah kita bisa itu bisa menjadi sarana kita untuk bertanya terkait dengan nanti jalannya pencoblosan Pak. Ya, jadi tanggal 7 nanti kita lantik. Tugas mereka utama itu adalah melaksanakan pemungutan. Pemungutan itu melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi 7 orang itu mereka punya tugas masing-masing. Ada tugas untuk menerima pemilih datang untuk mencatat di absensi sesuai dengan daftar pemilih tetapnya maupun daftar pemilih tambahan. Jadi nanti yang saya sebutkan tadi, jenis pemilih kita di TPS itu akan kita temukan 3 jenis tadi itu. Maka di TPS, petugas KPPS yang menerima kehadiran pemilih itu akan mengecek. Nanti dia akan masing-masing pemilih membawa surat undangan. Jadi surat undangan itu disampaikan kepada KPPS, bukti bahwa dia diundang oleh KPU melalui KPPS untuk bahwa dia sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Kemudian mengeceknya apakah keabsahannya, KTP-nya dan lain sebagainya. Lalu pindah memilih tadi kan dia mendapatkan surat form A5 namanya, form pindah memilih. Jadi cukup menunjukkan form pindah memilihnya itu ke KPPS. Lalu kemudian petugas yang lainnya nanti memberikan surat suara kepada yang bersangkutan untuk sebelum surat suara diberikan kepada pemilih itu sudah dipastikan sudah ditandatangani dan sudah divalidasi
oleh petugas KPPS-nya. Setelah itu baru pemilih langsung ke bilik suara, kemudian memberikan hak suaranya dengan metode mencoblos salah satu pilihannya di dalam surat suara itu. Lalu kemudian dia mengembalikan atau meletakkan surat suara yang sudah tercoblos tadi itu di dalam kotak suara. Kemudian dia meninggalkan tempat. Sebelum meninggalkan tempat diberikan tanda, yaitu mencelupkan jarinya, salah satu jarinya di tinta yang sudah disediakan oleh petugas KPPS. Nah, itu pada tahap pemungutan suaranya. Setelah selesai pemungutan suara itu dibuka dari jam 7 tanggal 27 November di jam 7 pagi sampai dengan jam 13.00. Nah, jadi semua penduduk yang tadi baik terdaftar di dalam DPT maupun terdaftar di dalam DPTB menggunakan hak pilihnya. Selesai jam 1 jam 13.00 baru tugas mereka selanjutnya adalah menghitung hasil pemungutan suara. Dibuka menghitung hasil suara itu ada yang membuka, meng-cross check, menjumlahkan jumlah surat suara yang digunakan, lalu surat suara yang tidak digunakan apakah ada salah coblos atau tidak, mengakurkan, mengadministrasikan itu, kemudian mulai menghitung. Dan ada petugas yang bertugas untuk menulis di formulir C hasil namanya. Dari formulir C hasil itu ukurannya pelano, seukur kertas koran kalau dulu ya. Nah, kertas koran dibaca siapa yang tercoblos, nanti ditulis cara penulisannya juga, menulisnya dengan teli. Jadi satu-satu ya, baru digaris. Kemudian setelah selesai penghitungan baru dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan kemudian hasil penghitungan suara tadi itu, petugas KPPS punya kewajiban selanjutnya adalah mengupload atau memfoto foto C hasil tadi, C plano tadi yang sudah menjadi alat media untuk menghitung suara tadi itu ke Sirekap kita. Jadi selain dari manual, hasil manual yang tadi dihitung tadi juga melalui sistem aplikasi Sirekap namanya, sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara. Jadi sejak TPS itu melakukan penghitungan suara hari itu, kalau dia selesai jam 3, maka jam 3 itu masyarakat sudah bisa mengakses hasilnya, sudah bisa mengetahui hasilnya melalui info pemilu. Jadi hari ini KPU dengan kemajuan teknologinya menggunakan aplikasi yang namanya Sirekap itu memudahkan masyarakat untuk mengetahui, mengecek apa hasilnya gitu. Tetapi untuk menetapkan hasil dari pilkada itu tidak berpatokan kepada Sirekap, tetapi menghitung atau merekapitulasi secara berjenjang, baik di tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan, lalu di tingkat kota, dan di ujungnya nanti di tingkat provinsi. Baru nanti kita ketahui siapa pemenangnya atau siapa yang mengungguli suara dari penghasilan itu. Oke, itu ya tugas KPPS cukup banyak ya Pak Bader ya. Iya. Pak Chandra di Cilincing ini mau bertanya, mengurus pindah memilih apakah bisa diwakilkan walaupun dengan identitas asli kita? Silakan Pak Bader. Kalau kita menyarankan dan mewajibkan yang bersangkutan, yang bersangkutan yang hadir. Kenapa yang bersangkutan? Biar kita, petugas kami yang ada di lapangan itu mengetahui. Jadi mencocokkan apakah data yang bersangkutan itu dengan yang aslinya itu cocok apa enggak. Oke, ya, Pak, gitu. Tapi misalnya nih Pak, ini kebetulan saya ini juga ngobrol soal pindah memilih. Saya juga hal yang sama, saya mau urus pindah memilih juga. Jadi KTP saya itu di Jakarta Selatan, tapi domisili saya di Jakarta Barat gitu. Misalnya saya mengurus sekalian sama punya suami saya gitu, bisa nggak sih Pak? Kan satu kakak Pak. Iya. Itu bisa nggak Pak? Kan berdua dong yang datang. Iya, harus diketahui. Gitu ya Pak. Saran kami sih sebaiknya berdua gitu ya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan dan sebagainya. Gitu mewajibkan yang bersangkutan itu tidak boleh dititipkan, bahkan kolektif juga nggak bisa. Gitu. Jadi titip nggak bisa. Satu keluarga bisa. Gitu. Oke, jadi akademia kalau misalnya mau pindah ya udah semuanya juga ikut, adanya ikut gitu ya Pak ya. Oke, jangan nanti takutnya gitu kan disalahgunakan kan Pak kalau diperbolehkan seperti itu ya. Oke, gitu ya akademia Pak Chandra Cilincing, semoga
nanti bisa datang sendiri. Hari ini terakhir ya. Ada waktu sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore. Pak, mohon maaf, saya kalau nanya soal pindah memilih di Pilpres waktu kemarin kan bisa sampai malam ya Pak. Ini kenapa nggak bisa sampai malam sih Pak? Sampai jam 4 sore. Tapi ada extend gitu gak sih? Extend waktu? Iya kan nanti ada. Nanti ada. Nanti kan setelahnya kan tanggal 7 kan dibuka lagi. Ini kan terkait dengan bagaimana kita meng-cut off data dulu, merekap kemudian kita rekapitulasi dan kita akan umumkan bahwa hasil DPTB sekarang ini ada berapa sih yang pindah memilih. Pindah memilih itu ada dua kan. Ada pindah masuk, ada pindah keluar. Kalau pindah masuk itu dari luar Jakarta Utara, di lingkup DKI Jakarta, lalu pindah masuknya dari luar Jakarta masuk ke Jakarta Utara. Nah itu kan kita harus mengetahui dan kita harus publish gitu. Ya, jadi Akademia silahkan untuk datang. Kalau bisa sih sebelum jam 4 nanti Akademia ya, mumpung waktunya masih panjang gitu, jadi Anda tidak terburu-buru ya. Bagi Anda yang masih mau bertanya kepada Pak Bahadir Akademia, kita tunggu interaktifnya via WhatsApp di 0855 800 1042 atau kita juga live on Instagram, jangan lupa @radio_ms3fm dan jangan lupa juga Akademia nanti kita akan tahu sebenarnya jumlah DPT di Jakarta Utara tuh ada berapa. Tapi tahan dulu Pak Bahadir karena kita ada yang lewat ini Akademia. Stay tune di 104,2 MS3 FM. We play the hits. 104,2 MS3 FM. Akademia masih bersama dengan Pak Bahadir atau Pak Abdul Bahadir Maloko selaku Ketua KPU Jakarta Utara. Untuk informasi DPT saat ini untuk Jakarta Utara berapa sih Pak? Ya, jadi jumlah DPT kita itu 1.345.815 pemilih. Pemilih perempuan dan laki-laki itu jumlahnya. TPS-nya 2.386 TPS tersebar di 31 kelurahan, 6 kecamatan. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau KPU Jakarta Utara sendiri kan ada beberapa wilayah yang juga terkena rawan adanya banjir dan genangan gitu, terus juga rob segala macam. Kalau KPU Jakarta Utara sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan bencana tersebut nggak sih Pak? Biar tetap nanti pas pencoblosan berlangsung itu kalau misalnya kendala tapi bisa diminimalisir dan bisa ditekan. Ya, jadi belajar pengalaman pileg pilpres kemarin di bulan Februari kemarin itu kita memang ada 19 TPS yang terdampak banjir dan kita melakukan pemungutan suara lanjutan dari 19 TPS ini, dan 19 TPS itu terdampak dari banjir. Lokasi banjir yang disinyalir itu hari ini kita sudah petakan tidak lagi menggunakan 19 tempat itu. Karena dia berkurang maka cuman ada 12. Tapi yang kita mitigasinya adalah penyimpanan kotak suaranya. Jadi kemarin salah satu faktornya itu juga kotak suaranya terendam air karena rembesan dari tempat lokasi yang kita simpan kotak suara itu, PPS sama KPPS kami ya yang ada di lapangan. Karena memang diperkirakan bahwa cerah kan, informasinya cerah, ternyata malam hujan gitu. Jadi kalang kabut lah teman-teman itu karena memang lokasinya rembesan dari banjir gitu. Hanya ada di Pegangsaan 2 itu memang banjir dan ada yang tendanya sudah dipasang rubuh dan karena hujan tadi. Dan itu hari ini kita sudah antisipasi tempat yang aman untuk penyimpanan kotak suara. Gitu ya, sudah diantisipasi ya Pak ya. Ini emang kadang kan namanya cuaca itu kan sifatnya memang fluktuatif ya Pak ya. Bisa diperkirakan tapi tidak bisa dipastikan. Dan ini kalau masalah pemilih Pak, tadi kita balik lagi ke DPT, untuk angka pemilih pemula dan juga pemilih lama itu berapa ya Pak ya? Mengingat sekarang kan banyak sekali pemilih pemula yang usianya baru 17 tahun gitu ya. Terus juga di pemilu-pemilu yang kemarin itu banyak, kalau aku lihat tuh banyak yang kritis ya Pak soal pemilu pilpres kemarin. Sekarang boleh kritis sih Pak, tapi tetap harus nyoblos, jangan sampai golput gitu. Iya bagaimana Pak? Boleh disampaikan?
pemilih pemula kita yang milenial itu 476.155 pemilih. Sedangkan Gen Z-nya itu 310.644. Jadi kalau dipresentasikan ya pemilih milenialnya hampir 50% ya, dari kurang dari 50% lah, dari 1,3 gitu ya. Termasuk Gen Z juga, jadi di kisaran 40% dari total pemilih kita. Gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana kalau melihat dari berkaca pada Pilpres kemarin, antusiasme masyarakat Jakarta Utara itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi angka partisipasi kita di Pilpres 2024 kemarin itu rata-rata 74%. Memang masih di bawah target nasional yang harus 77%. Sehingga kita membuat strategi bagaimana menggali dan menggali simpati dari masyarakat untuk menggunakan hak pilih di tanggal 27 nanti, yaitu dengan melakukan berbagai macam cara sosialisasi segmentasi masyarakat. Baik itu kita melakukan sosialisasi di pasar-pasar, kemarin itu kita lakukan. Kemudian ke depan ini kita akan sosialisasi di mall ada beberapa kali. Kemudian kita nanti melaksanakan panggur hiburan rakyat juga. Selain dari sosialisasi melalui media, tapi sosialisasi tatap muka langsung juga kita laksanakan. Nah, kita menggunakan momentum-momentum tertentu. Jadi di Jakarta Utara atau di DKI secara keseluruhan KPU itu menggunakan dua momen hari nasional. 21 Oktober kemarin adalah Hari Santri. Hari Santri kita gunakan melaksanakan sosialisasi di pondok pesantren di Jakarta Utara dengan memutarkan film Tepatilah Janji. Jadi film yang diproduksi oleh KPU RI. Nah, kita melakukan media untuk mensosialisasikan pilkada itu ke pondok pesantren. Nah, hari ini tanggal 28 momentumnya Sumpah Pemuda, kita akan menggunakan memutar film Tepatilah Janji ini di kampus. Jadi kebetulan di Jakarta Utara itu ada kampus, ya, ada beberapa kampus yang kemarin beberapa waktu yang lalu juga sudah kita lakukan sosialisasi. Nah, untuk pemutaran film Tepatilah Janji ini kita akan laksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di Tanjung Priok. Oke, biar Gen Z-nya salah satu ini juga ya, salah satu generasi yang memang benar-benar menjadi harapan kita semuanya dengan cara mencoblos besok di tanggal 27 November ya Pak ya. Dan ini ada yang nanya ya Pak ya. Sekarang ada Tata ini, selamat siang, yang ada di Ancol ya. Terkait dengan tadi disabilitas ya Pak ya. Bagaimana ini untuk pindah memilihnya? Apakah juga harus ada yang mendampingi, dan syarat untuk yang mendampingi tersebut apa saja untuk memilih mendampingi mengurus pindah memilih tadi? Ya, kalau dia disabilitas itu ada di panti sosial, maka dia cukup membawa surat keterangan dari panti sosialnya untuk melampirkan identitas KTP-nya dan pendampingnya atau keluarganya yang mengurus ke PPS yang bersangkutan untuk pindah memilihnya tadi. Gitu. Jadi datang sendiri atau gimana ya Pak ya? Keluarga begitu ya Pak ya. Karena sudah ada surat keterangan dari panti kalau dia berada di panti sosial gitu kan. Kalau dia di rumah maka ada surat keterangan yang menyatakan bahwa alasan dia pindah memilihnya itu apa. Gitu ya. Jadi boleh mendampingi ya Pak ya? Ya, boleh mendampingi. Kalau bisa diutamakan dari keluarga sendiri. Ya. Ada Pak Rosyid yang di Semper siang hari ini udah WhatsApp juga. Kalau pemilih yang pindah ke Jakarta Utara dari daerah lain ini dikenakan biaya nggak Pak? Kalau daerah lain bukan dikenakan biaya, nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya? Nggak, daerah lain itu di luar Jakarta Utara, di luar DKI Jakarta itu tidak boleh pindah memilih. Jadi urusan pindah memilih, daftar pemilih, semua kegiatannya ada, bahkan memilih itu gratis, tidak ada yang dipungutkan biaya. Gitu. Ini urusan hak masyarakat, hak politik masyarakat, jadi tidak dikenakan biaya. Nah jadi itu akademinya tidak ada. Kalau ada yang meminta bayaran itu boleh dilaporkan ke Bawaslu ya Pak ya, karena emang tidak dipungut biaya Pak. Tapi ngomongin ini soal tadi pemilih lagi Pak, di Jakarta Utara untuk angka golputnya seperti apa Pak? Apakah di sana juga termasuk tinggi atau enggak?
Ya, angka golput itu salah satu efeknya di 19 TPS yang kemarin ya pemilu yang gitu lanjut ya, Pak, itu juga ada efek juga karena cuaca hujan kan kemarin itu. Jadi bagaimana kita menutup angka golput tadi yang saya sampaikan bahwa upaya KPU Jakarta Utara menggandeng seluruh stakeholder, ormas, OKP semuanya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya menyadarkan masyarakat bahwa memilih itu penting buat kita. Jadi hari ini apalagi generasi Z ya, milenial gitu, menganggap cuek dengan pilkada, cuek dengan pemilu, bahwa nggak ada efek. Memang secara langsung tidak ada efek, tetapi di pilkada atau pemilu itulah tonggak awal bagaimana mengelola masyarakat, mengelola wilayah, mengelola provinsi, mengelola negara. Itu adalah tonggak awalnya untuk menentukan kebijakan dia bagaimana memimpin negara. Maka dia menawarkan programnya, menawarkan visi misinya. Jadi kepentingan kita adalah bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpinnya. Jadi alangkah ruginya kita kalau tidak menggunakan hak pilih. Jadi seperti yang saya contohkan kemarin di forum ini juga, bahwa produk yang kita ketahui hari ini adalah itu merupakan produk-produk politik. Adanya Jaklingko, adanya KJP, gitu ya. KJP hari ini menjadi program trending program bagi 3 pasangan calon kan gitu, yang menawarkan dengan berbagai macam programnya. Nah, sekarang kita diskusikan program-program yang ditawarkan tadi itu, kemudian kita jatuhkan pilihan kita ke siapa, mereka mampu atau tidak. Pasangan calon ini juga mereka juga ahli, mereka juga pintar-pintar semua, pengalaman gitu kan. Jadi kita tinggal mendiskusikan. Kesempatan kita bagaimana kita mendiskusikan, mengikuti kampanye, baik itu melalui debat atau melalui kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pasangan calonnya. Kita hadir untuk dengar apa sih yang visi misinya, apa sih programnya. Nah, gunanya kemudian kita diskusikan bersama-sama atau kita putuskan pilihan kita. Itulah kepentingannya. Dari program itu kita bisa menaruh harapan bahwa Jakarta akan dikelola oleh pemimpin ini. Apalagi status DKI Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus kan gitu. Iya. Itu yang tantangan DKI Jakarta. Nah, itu udah nggak jadi ibu kota nih. Nanti keberlanjutannya gimana? Apakah kita tetap aksesnya bakal apa-apa mudah sekarang kan? Karena ini kita melihat fasilitas Jakarta ini mungkin lebih melek daripada wilayah lain karena kita ibu kota. Nah, nanti kalau udah nggak jadi ibu kota gimana nih? Itulah gunanya kampanye. Kampanye ya Pak ya. Wah, ini dia. Jadi akademia mulai dari sekarang nih boleh melihat, karena masih banyak waktu ya Pak. Sebenarnya ada waktu tapi nggak banyak ya. Tapi buat melihat visi dan misi masing-masing pasangan calon ya Pak ya. Oke, jadi jangan sampai golput loh akademia ya. Kita baca lagi WhatsApp-nya. Di sini ada dari Ida. Selamat siang. Ya Ida, siang hari ini ada di Ancol lagi. Pak, kenapa sih hari pencoblosan nggak di hari Minggu aja yang orang banyak kan libur gitu ya? Terus mau tanya Pak, kalau sama-sama di Jakarta Utara ya, kalau saya ke Ancol terus juga tempat kerja saya di Ancol, domisili saya ada di Tanjung Priok, apakah juga wajib melakukan pindah memilih Pak? Ya. Sebenarnya Ancol sama Tanjung Priok nggak begitu jauh. Iya. Boleh dijawab Pak. Jangan terlalu manja gitu ya. Silakan. Jadi gini, tadi? Kenapa bukan hari Minggu? Iya. Gitu ya. Jadi 27 November itu memang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 bahwa hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional itu jatuhnya tanggal 27 November. Nah, hari pemilu atau hari pemungutan suara itu secara ketentuannya itu adalah hari kerja yang diliburkan. Jadi yang harus menjadi kesadaran para pengusaha atau bahkan pemilik usaha itu, dengan ketentuan tersebut dia tidak boleh mempekerjakan karyawannya, kayak gitu. Jadi harus diliburkan semuanya, kecuali sektor-sektor yang memang vital yang tidak bisa diliburkan. Seperti halnya kalau di
di Jakarta Utara itu ada Indonesian Power yang mengurusin listrik kan gitu. Ada pabrik kaca gitu yang memang secara kepentingannya dia tidak bisa meliburkan karyawannya. Tapi karyawannya juga dibuatkan sip kan gitu. Iya. Rumah sakit itu kan tidak bisa libur. Tapi karyawannya tenaga nakesnya dibuatkan sip gitu kan. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak bisa memilih gitu. Tetap aja. Nah, kemudian sebaiknya kalau masih dalam satu lingkup di Jakarta Utara antar kelurahan, bukannya tidak boleh orang pindah memilih, itu boleh, tergantung dari kondisinya, kepentingannya apa pindah memilih. Tinggal di Ancol terus dia mau pilih di Tanjung Priok, toh surat suaranya sama kan gitu. Nah, kenapa sih harus pindah, pertanyaannya. Makanya syaratnya adalah 9 syarat tadi, dia harus memenuhi. Apa syarat dia? Jadi tidak ada syarat ujuk-ujuk dia ngurus pindah memilih ke Tanjung Priok gitu. Karena ada. Tapi kalau misalnya domisili Tanjung Priok gimana Pak? Boleh tetap? Oh, prinsipnya boleh asal dia memenuhi syarat yang 9 tadi itu. Kalau dia bekerja di luar domisili dan pekerjaannya itu tidak bisa diliburkan, diurus gitu kan. Gitu. Seperti halnya kalau mohon maaf pembantu rumah tangga, ART ini. ART itu kan banyak yang ada di luar Jakarta, di luar Jakarta Utara. Boleh dia pindah memilih gitu. Misalnya ya itu kalau Tanjung Priok itu sama Ancol masih maksudnya masih sama-sama Jakarta, dan kendaraan umum juga masih bisa dijangkau. Kecuali misalnya Jakarta Utara Pluit ya Pak ya, Pluit ke Ancol lumayan jauh tuh. Tapi nggak apa-apa, asalkan memenuhi 9 kriteria tadi gitu ya. Memang ditugaskan di domisili tersebut dan tinggal di situ juga nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Oke, baik Akademia, nanti akan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan KPU Jakarta Utara. Tetaplah bersama kami. 104,2 MS3 FM. Akademia di sesi terakhir ini Anda masih bisa berkesempatan untuk bertanya kepada Pak Bader Akademia melalui 0855 800 1042. Target dari KPU Jakarta Utara untuk saat hari H untuk pemilihan suara tuh berapa sih Pak targetnya? Ya, target partisipasi kita ini 77%. Ya, 77%. Mudah-mudahan sih melampaui 77%. Karena 2017 itu 78% DKI Jakarta Utara. Capaian partisipasinya, sedangkan DKI Jakarta itu 82%, jadi lumayan banyak ya. Makanya di tahun ini kita masih tetap di 77% kita targetkan, jadi nggak muluk-muluk dari pilpres yang kemarin. Jadi mengikuti target nasionalnya, mudah-mudahan. Makanya segala usaha kita lakukan, terutama bekerja sama dengan para pihak untuk bagaimana mendorong masyarakat untuk datang ke TPS. Gitu ya Akademia ya. Kalau bisa mah lebih dari target yang sudah disebutkan tadi ya Pak ya. Ini untuk agenda kedepannya apa Pak untuk di KPU Jakarta Utara? Ada pelipatan surat-suara kalau kalau kaitan dengan logistik tadi sudah saya sebutkan. Hari ini kita sudah selesai melakukan sortir lipat surat suara, sudah, dan tahapan berikutnya adalah kita memastikan menjumlahkan atau memilah berdasarkan jumlah per TPS. Nah, ini sedang dilakukan oleh teman-teman PPK PPS di kantor KPU, karena memang kita stay-nya ada di kantor logistiknya. Jadi sudah dipilah-pilah mulai dipilah-pilah per TPS, jadi memastikan supaya tidak ada kekurangan surat suara ketika hari pencoblosan nanti. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kita baca lagi yang sudah WhatsApp di 0855 800 1042. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang sama, tapi boleh mungkin baru aja mendengar ya Pak ya, tapi nggak apa-apa, boleh disampaikan lagi ya. Ini ada Bu Kiki, selamat siang. Bu Kiki siang hari ini ada di Pluit ya. Mau bertanya Pak Badir, kalau surat suara DPT saya sudah terdaftar gitu ya Pak ya, tapi ternyata di hari H ada dadakan, maksudnya mohon maaf nih, ada sesuatu yang kita tidak bisa kita prediksi, misal sakit dan lain sebagainya, itu bisa nggak sih tetap mengikuti atau mencoblos di tempat
TPS gitu walaupun jauh begitu, atau bisa nggak sih balik lagi gitu. Balik lagi iya. Gimana dong Pak? Ya sepanjang itu punya alasan tertentu, mudah-mudahan bisa dilayani oleh petugas kami ya. Dan membuktikan sebenarnya kalau dia urusan sudah pindah memilih tidak bisa lagi balik lagi kan gitu, karena syarat memilih itu, syarat pemilih selain 17 tahun, domisili dan bukti dengan KTP, juga syarat berikutnya adalah terdaftar dalam daftar pemilih 1 kali. Jadi tidak boleh 2 kali. Kalau 2 kali kan duplikasi nanti. Gitu. Jadi bisa tidak boleh dia sudah terdaftar di kelurahan A lalu daftar lagi di kelurahan B, nggak boleh. Makanya ada proses pindah memilih. Dan itu sudah terpetakan di dicek DPT online-nya. Oke, jadi begitu. Mudah-mudahan nanti lancar ya Bu Kiki ya. Soalnya kalau emang kita kadang kan sudah mengurus jauh-jauh hari, tapi nggak tahu ya kedepannya bakal kayak gimana. Mudah-mudahan hal itu bisa diminimalisir begitu ya. Ada lagi ini Pak Yanto yang ada di mana nih, di Cilincing juga ya. Kalau saya mau memilih di wilayah Jakarta Selatan karena tempat saya bekerja dan kebetulan keluarga juga banyak yang di sana, apa saja yang harus saya bawa? Kebetulan saya masih di Jakarta Utara, apakah juga harus di kelurahan terdekat atau bisa di kantor KPU Jakarta Utara Pak Badir? Semuanya bisa. Jadi boleh di kelurahan PPS Cilincing gitu, atau ke PPK Cilincingnya di tingkat kecamatan, atau ke kantor KPU ke Jakarta Utara. Jadi tidak hanya di Jakarta Utara, tapi dia bisa ngurus di Jakarta Selatan. Jadi tidak merepotkan, asalkan alasan dia pindah memilih itu tepat. Jadi kalau dia bekerjanya di luar domisili, domisilinya Jakarta Utara, bekerjanya di Jakarta Selatan, itu surat keterangannya dari perusahaannya dia atau di mana instansi di mana dia bekerja. Oke, baik. Oh iya, ini juga ada Bu Rani ya, Bu Rani di Koja Pak. Terkait dengan tadi sedang bertugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi apa ya? Kalau anak saya ini sebenarnya jauh Pak. Harus pulang atau enggak gitu kan untuk pindah memilih di sini, atau bisa memilih di luar kota. Oke, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya. Selagi masih satu provinsi sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Tapi boleh disampaikan lagi ya, Pak. Jadi kalau dia kuliahnya di Jogja, KTP-nya masih Jakarta Utara, kan gitu. Nggak bisa dia milih di Jogja. Jadi anaknya balik ke Jakarta Utara, nyoblosnya di Jakarta Utara, gitu. Gitu ya Pak ya. Kecuali misalnya kampusnya di Jakarta Timur, provinsinya Jakarta Utara masih bisa ya Pak ya. Tapi kalau udah luar kota, luar provinsi, luar provinsi udah nggak bisa ya Bu Kiki ya. Disempetin pulang kayaknya ya Pak ya. Ya. Oke deh, Akademia tidak terasa kita sudah hampir di jam 12 siang. Pak Badir ada harapan yang ingin disampaikan ke Akademia atau enggak terkait dengan Pilkada Gubernur Jakarta ini Pak? Ya, jadi pertama semua Akademia supaya meluangkan waktunya pada tanggal 27 November untuk mencoblos di mana saja Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar, khususnya di Jakarta Utara. Gunakanlah hak pilihmu itu untuk menentukan pemimpin Jakarta, karena suara kita menentukan masa depan Jakarta. Nah, oleh karena itu apa yang kami sampaikan bahwa golput menjadi musuh utama kita gitu. Golput bukan solusi buat Jakarta, golput bukan masa depan Jakarta. Bagaimana menentukan masa depan Jakarta? Melalui forumnya namanya pemilu atau pemungutan suara di 27 November nanti. Mudah-mudahan semua masyarakat Jakarta Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, silakan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Golput bukan solusi buat kita. Baik, begitu ya Akademia. Golput bukan solusi kita ya. Solusi kita adalah bersama-sama memilih calon kepala daerah, calon gubernur Jakarta ke depannya. Ada 3, jangan lupa Akademia dipilih salah satu, jangan dipilih semuanya ya Pak ya. Karena ada golput, ada yang dicoblos semua itu istilahnya apa Pak? Itu juga jangan ya Pak ya. Coblos 3 gambar. Nah itu janganlah Akademia ya, karena
pemilih itu kan nanti satu pasangan ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Badir atas waktu dan juga kesempatannya kepada Radio MS3 FM. Mudah-mudahan kita harapkan KPU Jakarta bisa sesuai dengan target ya untuk partisipasinya Pak Badir ya. Sukses selalu dan juga jangan lupa buat akademinya 27 November datang ke TPS terdekat dan hari ini hari terakhir ya, pindah Pak. memilih. Betul sekali. Oke akademia, saya diasiakan kembali lagi untuk Anda di Lanada lagu pilihan Anda. Selamat siang. MS3 FM.